Ada dua tipe orang manusia ketika ngomong di depan umum. Yang pertama, orangnya yang ngomong lancar banget kayak jalan tol. Yang kedua itu kaku kayak jalan berantakan. Nah, kenapa ada dua tipe orang manusia ini? Di video ini saya akan bahas. Berbicara di depan banyak orang emang menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian banyak orang. Tapi apabila kita tahu cara mengatasinya, tahu caranya itu bagaimana, kita akan menjadi seorang public speaker yang bagus. Nah, di sini saya akan memberikan 5 tips sedikit bagaimana cara menjadi public speaker yang bagus. Yang pertama, siapkan materi dengan matang. Materi itu penting. Bagaimana materi itu adalah pesan yang akan kita sampaikan kepada audiens, di mana materi ini adalah pokok utama. Jadi saya membagi 3 bagian dalam isi materi ini. Yang pertama itu pembukaan awal, yang terdiri dari pembukaan awal, yang kedua itu isi, yang ketiga adalah penutup. Di mana pada pembukaan awal ini kita akan melihat bagaimana pembukaan awal itu menjadi tolak ukur bagaimana kita menarik audiens. Cuma pembukaan ini mengarah ke mengajak audiens itu untuk lebih tertarik agar dia bisa mendengarkan isi dari materi kita yang hari ini. Seperti pembukaan itu bisa diawali dengan cerita, pengalaman, atau bahkan fakta menarik, gitu ya, agar audiens itu lebih ke arah penasaran nih, apa nih yang bakal dia sampaikan di kesempatan kali ini. Yang kedua adalah isi. Isi itu dimana pokoknya dalam materi ini bagaimana, dan juga isi ini bisa isinya itu bisa pengalaman, fakta, ilustrasi. Dan usahakan kalau kita memakai alat bantu berupa PowerPoint, gunakan template yang tidak terlalu rame dan warna-warna yang tidak terlalu cerah gitu ya. Dan juga lebih baik pergunakan banyak gambar daripada tulisan. Bagaimana itu akan menarik minat audiens untuk melihat ke arah PowerPoint kita. Yang ketiga itu ada penutup, di mana bagian penutup itu adalah kesimpulan. Bisa berupa kesimpulan, bisa berupa call to action, di mana kita ini mengajak orang-orang untuk melakukan apa materi kita yang kita sampaikan. Yang kedua, persiapkan diri. Persiapkan diri itu emang penting gitu ya. Gimana persiapan diri ini kita melakukan latihan-latihan, dimana menjadi public speaking itu tidak hanya bisa dilakukan satu kali langsung berhasil, satu kali langsung bisa, satu kali langsung sukses gitu. Tidak semuanya berawal dari yang tidak bisa menjadi bisa, dimana dengan banyak pelatihan itu akan membuat kita nyaman berbicara di depan umum, kita nyaman untuk menatap orang-orang. Berbanyak latihan itu akan lebih banyak mempersiapkan diri kita. Terus kita harus sebelum melakukan public speaking, kita harus melakukan research dulu, dimana siapa nih audiensnya yang bakal datang, siapa orang-orangnya, berapa jumlahnya, atau bagaimana tata peletakan panggung. Itu akan bisa membuat kita lebih enjoy dalam ketika melakukan public speaking. Yang ketiga, berarti bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang baik akan menarik para audiens untuk menunjuk kepada kita. Seperti ekspresi wajah kita itu bagaimana, ketika sedih itu harus bagaimana, ketika senang itu harus bagaimana, yang terus gerak tubuh, tangan itu harus gimana ketika menyampaikan sesuatu yang emang butuh penekanan, bahasa yang jelas dan lugas, eye contact dengan para audiens, dan itu merupakan sesuatu hal yang patut kita lakukan agar audiens itu merasa kita itu ada gitu. Yang keempat adalah melakukan interaksi dengan penonton. Interaksi dengan penonton ini menurut saya itu penting, sebab
pengalaman pribadi saya ketika menjadi audiens, ketika kita terlalu fokus kepada pembicara itu, kita sebagai audiens akan merasa boring. Nah, interaksi dengan penonton adalah salah satu apa ya? Salah satu cara agar pembicaraan atau materi ini lebih banyak ditangkap. Nah, bagaimana interaksi dengan penontonnya, yaitu bisa dengan cara acting, sharing-sharing pengalaman, pertanyaan itu bisa dilakukan di mana adanya interaksi antara pembicara dan audiens agar komunikasinya itu lebih terjaga lagi, dan itu tidak akan membuat boring karena kita beberapa jam itu suntuk dalam pembacaan materi itu apa. Dan ya, interaksi dengan penonton ini menjadi salah satu menurut saya penting, sebab itu bakal menarik minat audiens untuk bertanya, untuk sharing-sharing pengalaman, untuk expressing, untuk games, untuk apa gitu pun. Yang kelima adalah berikan yang terbaik. Tips yang kelima mungkin adalah tips yang ini untuk pribadi masing-masing ya. Berikan yang terbaik. Dimana berikan yang terbaik ini kita menjadi diri kita sendiri, dimana kita mengeluarkan aura semangat agar audiens yang ada itu juga semangat, dan kita terus berusaha, terus beradaptasi ketika melakukan public speaker agar karena kita tidak tahu bagaimana situasi di tengah acara itu bagaimana. Kita harus beradaptasi, dimana kita itu seolah-olah belajar langsung kita menjadi public speaker. Itu yang harus dipersiapkan, karena public speaker itu tidak bisa menjadi satu kali langsung bisa, tapi harus berulang-ulang sampai kita harus menemukan titik di mana kita itu harus gini, titik di mana kita harusnya tuh gini, harusnya tuh jangan gini, agar kita itu tahu kelemahan diri kita, tahu kelebihan diri kita itu bagaimana. Terus bagaimana cara menunjukkan first impression kita kepada publik, kepada audiens, agar itu bisa tuh kita dilihat sebagai seorang public speaker yang baik, yang sudah berpengalaman gitu, yang sudah sukses. Ini dia caranya pastiin kita itu percaya diri dengan kemampuan yang kita miliki. Ketika kita sudah percaya diri, kita akan memberikan sesuatu yang terbaik dari diri kita, sesuatu yang orang lain itu bakal terkagum-kagum gitu ya. Yang kedua pastinya penampilan. Dimana penampilan seorang public speaker itu menurut saya penting banget, sebab ketika audiens melihat pertama kali itu penampilan, bukan dia nge-share di Google siapa nih pembicara kali ini, siapa nih pembicara kali ini, anak siapa nih, sukses apa nih gitu, gak akan, dia akan lihat penampilannya dulu bagaimana. Kalau penampilannya itu menarik, pasti ya orang public speaker kayaknya orang sukses gitu ya. Beda lagi kalau penampilannya yang biasa-biasa aja, malahan lebih wah yang seksi dokumentasi yang lewat sana sini, itu kayaknya bakal terkalahkan gitu. Yang ketiga menurut saya yang paling penting adalah pembukaan, dimana pembukaan ini menjadi salah satu tolak ukur dimana keterlanjutannya itu bagaimana. Dimana kalau kita pembukaannya itu menarik perhatian banyak orang, di sana ketika kita menyampaikan materi itu orang-orang bakal minat, karena di pembukaannya itu udah sangat menarik. Seperti kita lihat berita, kita lihat judulnya itu yang menarik gitu, tidak bertele-tele, tidak berapa, tapi langsung merancu gitu ya. Itu kita akan lebih semangat scroll ke bawah lihat berita. Beda lagi kalau beritanya itu tidak menarik, kita males gitu ya scroll beritanya. Itu juga sama yang terjadi di public speaking. Nah, kalau pembukaannya itu menarik, kalau pembukaannya itu semangat, kita membukanya, itu akan menjadi salah satu first impression yang sangat baik agar para audiens itu lebih
semangat atau lebih enjoy dengan materi yang akan kita sampaikan. Ini dia contoh bagaimana teknik first impression kita bisa menarik audiens agar agar kita didengarkan oleh audiens. Ceritanya saya menjadi salah satu CEO dari Sukses UTBK, di mana saya itu contohnya, maaf kalau ada pihak yang tersinggung, saya itu sebagai salah satu orang yang tahu bagaimana trik-trik mengerjakan soal UTBK, trik mau SBMPTN itu pokoknya ya. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Masa masih pagi suaranya udah kecil banget sih. Sekali lagi ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, ini baru namanya semangat orang-orang sukses. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Saya Maya Maesaro, CEO dari Sukses UTBK. Dan di sini saya senang sekali bisa diundang oleh kakak-kakak panitia yang di sana untuk bertemu dengan calon-calon orang-orang sukses. Amin. Oke, di sini saya mau nanya dulu. Di sini ada yang datang dari luar kota? Banyak sekali ternyata. Bagaimana perjalanannya dari sana ke sini? Lancar? Oke, alhamdulillah ya. Bisa bertemu dengan saya. Oke, tahu gak sih kalian bahwa orang yang lulus UTBK dengan orang yang tidak lulus UTBK itu perbandingannya 1:9. Wow, perbandingan yang cukup drastis gitu ya. Dan di sini saya doakan kalian yang di sini itu menjadi satu bagian yang orang-orang yang sukses UTBK, sukses SBMPTN-nya dan nilai UTBK-nya yang besar. Oke. Mungkin itu opening yang saya rekomendasikan, di mana adanya interaksi dengan penonton, menyapa penonton dengan khas guyonan orang Indonesia, dan juga memberikan opening yang menarik, yaitu berupa fakta yang emang sudah diriset dari research kita dulu. Oke, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya untuk menonton video saya. Saya tutup dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.